Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari sore itu menggantung rendah di ufuk barat Jakarta, memancarkan warna jingga kemerahan yang biasanya Arini anggap romantis. Di kursi penumpang taksi, Arini meremas pelan kotak bludruk kecil di pangkuannya. Di dalamnya ada sebuah jam tangan edisi terbatas yang sudah ia incar selama berbulan-bulan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Kita hampir sampai, Bu, ujar sopir taksi, memecah lamunan Arini. Iya, Pak. Berhenti di depan lobi gedung itu saja, jawab Arini dengan senyum tipis yang tak lepas dari wajahnya. Arini bukan tipe istri yang suka membuntuti suami. Ia percaya sepenuhnya pada Bram. Baginya, Bram adalah sosok pria pekerja keras yang sedang membangun karir demi masa depan mereka. Meskipun belakangan ini Bram sering pulang larut dengan alasan lembur atau mengantar Siska, sekretaris barunya, pulang karena alasan keamanan, Arini tetap mencoba berpikiran positif. Taksi berhenti tepat di depan gedung perkantoran mewah tempat Bram bekerja. Namun, saat Arini hendak turun, matanya menangkap siluet yang sangat ia kenal di area parkir terbuka, tak jauh dari lobi. Itu adalah SUV hitam milik keluarga mereka, hadiah dari mendiang ayah Arini saat mereka menikah. Arini mengurungkan niatnya untuk turun di lobi. Pak, maju sedikit ke arah mobil hitam itu, pintanya. Jantungnya tiba-tiba berdegup tidak keruan. Taksi merayap pelan. Dari balik kaca film yang tidak terlalu gelap, Arini melihat pemandangan yang membuat dunianya seakan berhenti berputar. Bram berada di kursi pengemudi, namun tubuhnya condong ke arah kursi penumpang. Di sana, Siska duduk dengan wajah yang tampak sayu, namun kedua tangan Bram melingkar erat di tubuh wanita itu. Dari sudut pandang Arini, itu bukan sekadar pelukan formal. Bram menyandarkan kepalanya di bahu Siska, sementara tangan Siska mengelus lembut lengan pria itu. Darah Arini terasa mendidih, namun tangannya justru mendingin. Ia membayar taksi dengan gerakan mekanis, lalu turun. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap senti aspal yang ia injak mencoba menahannya untuk tidak melihat kebenaran yang menyakitkan. Tok, tok, tok. Arini mengetuk kaca jendela mobil itu dengan kencang. Ia bisa melihat bagaimana kedua orang di dalam sana tersentak hebat. Bram segera melepaskan dekapannya. Wajahnya berubah dari tenang menjadi panik, lalu dengan cepat berubah lagi menjadi ekspresi defensif yang keras. Bram membuka pintu mobil dengan kasar, bahkan sebelum Arini sempat mengucapkan sepatah kata pun. Arini, apa-apaan kamu datang ke sini tanpa kabar? Bentak Bram. Suaranya menggelegar di area parkir yang mulai sepi, membuat beberapa karyawan yang lewat menoleh penasaran. Arini berdiri mematung. Kotak kado di tangannya terasa sangat berat. Aku yang seharusnya bertanya, Mas, apa yang kamu lakukan tadi? Di dalam mobil, dengan Siska. Siska keluar dari pintu sebelah. Wajahnya tertunduk. Aktingnya sebagai wanita lemah dimulai. Ia memegang kepalanya, seolah dunia sedang berputar di matanya. Ibu Arini, maaf, saya. Diam kamu, Siska. Potong Arini tegas. Matanya kembali menatap Bram, mencari penjelasan yang masuk akal. Bram justru melangkah maju, menghalangi pandangan Arini ke arah Siska. Bukannya merasa bersalah, ia justru membusungkan dada, menggunakan kemarahan sebagai tameng rasa malunya. Kamu pikir aku sedang apa? Berhenti berpikiran kotor. Arini, Siska sedang sakit. Dia hampir pingsan di kantor tadi. Aku hanya membantunya masuk ke mobil. Membantu masuk ke mobil sampai harus memeluknya begitu lama. Mas, aku melihatnya sendiri. Suara Arini mulai bergetar. Aku sedang memasangkan seat belt-nya. Dia lemas sekali sampai tidak bisa menarik sabuk pengaman sendiri. Teriak Bram lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ia menunjuk ke arah Siska dengan gerakan dramatis. Dia sedang tidak enak badan. Jangan cemburu buta begitu. Kamu memalukan. Datang ke sini hanya untuk membuat keributan di depan kantorku. Arini merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Memasang seatbelt? Logika Arini berontak.
Memasang sabuk pengaman tidak membutuhkan waktu 2 menit dengan posisi kepala bersandar di bahu. Namun, melihat sorot mata Bram yang penuh kebencian dan penghinaan, Arini tiba-tiba merasa semua kata-katanya akan sia-sia. Siska terisak kecil di belakang Bram. "Maaf, Pak Bram, mungkin saya harus naik taksi saja. Saya tidak ingin merusak hubungan bapak dan ibu." "Tidak perlu, Siska. Kamu tetap saya antar. Kamu sedang sakit," ujar Bram dengan nada yang jauh lebih lembut kepada sekretarisnya itu daripada kepada istrinya sendiri. Ia lalu kembali menatap Arini dengan tatapan dingin. "Pulanglah, Arini. Jangan jadi istri yang kekanak-kanakan. Kita bicarakan ini di rumah kalau kamu sudah bisa berpikir jernih." Bram masuk kembali ke mobil, membanting pintunya, dan menyalakan mesin. SUV itu meluncur pergi, meninggalkan Arini berdiri sendirian di tengah parkiran. Debu jalanan beterbangan, mengenai wajah Arini yang kini basah oleh air mata yang jatuh tanpa suara. Ia melihat ke bawah, ke arah kotak bludru di tangannya. Perlahan, ia membuka kotak itu, melihat jam tangan mewah yang berkilau di bawah lampu merkuri parkiran. Tanpa ekspresi, Arini berjalan menuju bak sampah besar di sudut area parkir dan menjatuhkan kotak itu ke dalamnya. Ternyata benar, batinnya. Kesetiaan tidak bisa dibeli dengan hadiah, dan pengkhianatan tidak butuh alasan yang masuk akal. Arini tidak menangis lagi. Ia mengusap pipinya, mengeluarkan ponsel, dan mencari sebuah nomor di daftar kontaknya. Sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi sejak ia memutuskan untuk menjadi istri rumahan yang baik. "Halo, Pak Gunawan? Ini Arini. Apakah kantor notaris Bapak masih buka? Saya ingin memproses pengalihan aset dan penjualan properti." "Iya, semuanya. Saya ingin prosesnya selesai besok pagi sebelum jam 10. Suaranya datar, tanpa emosi. Badai baru saja dimulai, dan Arini memastikan bahwa saat badai itu usai, Bram tidak akan punya atap lagi untuk berteduh. Malam itu, suasana di dalam rumah mewah bergaya minimalis itu terasa mencekam, meskipun tidak ada suara teriakan yang terdengar. Arini duduk di meja makan, menatap piring porselen di depannya yang masih kosong. Di atas meja, ia telah menyajikan menu kegemaran Bram, oseng daging sapi dengan bawang bombay yang aromanya biasanya akan membuat Bram langsung duduk dan memuji masakannya. Namun malam ini, aroma itu terasa hambar, bahkan cenderung memuakkan bagi Arini. Suara raungan mesin SUV hitam terdengar memasuki halaman. Arini melirik jam dinding. Pukul 10 malam. Bram pulang terlambat lagi. Sebuah rutinitas yang kini Arini sadari bukan karena beban kerja, melainkan karena beban moral yang ia bagi dengan wanita lain. Pintu depan terbuka dengan kasar. Bram melangkah masuk, melepas jasnya dan menyampirkannya begitu saja di sofa ruang tamu. Wajahnya masih menyisakan sisa-sisa amarah dari kejadian di parkiran tadi sore. Ia berjalan menuju ruang makan, berhenti sejenak saat melihat Arini yang duduk tenang di sana. "Masih bangun?" tanya Bram ketus. Tidak ada kecupan di dahi, tidak ada permintaan maaf. Arini tidak menoleh. "Aku menunggumu makan malam." Bram mendengus. Ia menarik kursi di depan Arini dengan suara gesekan yang memekakan telinga. "Aku sudah makan tadi. Di luar, bersama Siska. Dia harus minum obat. Jadi aku menemaninya makan dulu agar maagnya tidak kambuh." Hati Arini terasa seperti ditusuk jarum-jarum halus. "Oh, begitu. Jadi kesehatan sekretarismu jauh lebih penting daripada janji makan malam di hari ulang tahun pernikahan kita." Bram menggebrak meja. Piring dan sendok di atasnya berdenting. "Jangan mulai lagi, Arini. Aku sudah bilang berkali-kali di parkiran tadi. Berhenti bersikap cemburu buta. Aku ini sedang bekerja, mencari uang untuk rumah ini, untuk mobil yang kamu pakai, untuk kenyamananmu." Arini perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab namun tajam menatap langsung ke dalam manik mata suaminya. "Mas, aku melihat kalian berpelukan. Sangat lama. Dan kamu bilang itu hanya karena memasangkan seat belt." Bram tertawa sinis. Sebuah tawa yang merendahkan. "Kamu tahu betapa lemahnya Siska tadi?
Dia hampir pingsan karena tekanan kerja yang berat. Dia itu aset perusahaan. Kalau dia kenapa-napa di dalam mobilku, aku yang repot. Aku memasangkan sabuk pengamannya karena dia tidak punya tenaga bahkan untuk sekadar menarik tali itu. Dan soal pelukan itu hanya caraku menenangkannya agar dia tidak panik karena sesak napas. Dia sedang tidak enak badan. Arini, jangan jadi wanita picik. Picik. Arini mengulang kata itu dengan nada getir. Mas, seorang suami yang normal akan menjaga jarak dengan sekretarisnya. Sesakit apapun dia. Kamu bisa memanggil ambulans atau memanggil staf wanita lainnya. Tapi kamu memilih untuk menenangkannya di dalam mobil yang gelap. Dia sedang sakit, jangan cemburu, teriak Bram lagi. Suaranya naik 1 oktav hingga menggema ke seluruh ruangan. Kamu itu kerjanya hanya di rumah. Tidak tahu rasanya tekanan di kantor. Siska itu membantuku banyak hal. Dia mengerti kesulitan pekerjaanku lebih daripada kamu yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Kamu seharusnya malu. Bukannya minta maaf karena sudah membuat keributan di kantor. Malah terus-terusan menginterogasiku seperti kriminal. Arini terdiam. Ia tidak membalas lagi. Dalam pikirannya, ia teringat bagaimana ayahnya dulu memberikan rumah ini dengan harapan Arini akan hidup bahagia dan dimuliakan. Ia teringat bagaimana mobil yang dikendarai Bram hari ini adalah hasil jerih payah ayahnya yang dihibahkan atas nama Arini. Dan sekarang, pria yang menikmati semua fasilitas itu justru membentaknya demi membela wanita lain. Kamu dengar tidak? Bentak Bram karena melihat istrinya hanya membisu. Ya, aku dengar, sahut Arini pelan. Sangat pelan hingga hampir menyerupai bisikan. Dia sedang tidak enak badan. Dan aku tidak boleh cemburu. Aku mengerti, Mas. Bram merasa menang. Ia mengira Arini telah takluk seperti biasanya. Baginya, diamnya Arini adalah tanda bahwa istrinya itu sadar akan posisinya yang tergantung pada Bram. Ia tidak tahu bahwa dalam diamnya Arini, ada sebuah sirkuit logika yang sedang memutus semua kabel kasih sayang yang tersisa. Bagus kalau kamu mengerti. Sekarang simpan masakan itu. Aku mau mandi dan tidur. Dan besok, jangan coba-coba datang ke kantor lagi kalau hanya untuk mempermalukan aku. Aku lelah punya istri yang tidak bisa mendukung karir suami. Ucap Bram sambil melenggang pergi menuju kamar mandi. Arini tetap duduk di kursinya. Ia memperhatikan punggung suaminya sampai menghilang di balik pintu. Tangannya yang gemetar kini mulai stabil. Ia merogoh saku daster sutranya, mengeluarkan sebuah kunci kecil yang tersambung dengan brankas di dalam ruang kerjanya sendiri, ruang kerja yang jarang dimasuki Bram. Di dalam sana tersimpan semua dokumen, sertifikat rumah ini, BPKB mobil SUV itu, dan dokumen-dokumen tanah di pinggir kota. Semuanya adalah atas nama Arini. Selama ini, Arini membiarkan Bram merasa sebagai kepala keluarga yang memegang kendali atas segalanya. Namun secara hukum, Bram hanyalah seorang penumpang di dalam istana Arini. Arini berdiri. Ia tidak membereskan meja makan. Ia membiarkan makanan itu dingin dan dihinggapi lalat, persis seperti hubungan mereka. Ia berjalan menuju ruang kerjanya, menyalakan laptop, dan mulai membalas pesan dari Pak Gunawan, sang pengacara dan notaris keluarganya. Pak, saya sudah memutuskan. Jual rumah ini besok pagi. Saya sudah mengunggah foto-fotonya ke situs internal agen Bapak. Untuk mobil, sahabat saya yang punya dealer akan menjemputnya jam 9 pagi di parkiran kantor suami saya. Pastikan kontrak penjualannya selesai sebelum jam 12 siang. Saya akan pindah besok. Arini menutup laptopnya dengan suara klik yang tegas. Ia menatap ke arah kamar tidur di mana terdengar suara air pancuran. Bram sedang membersihkan diri, mungkin sedang membayangkan wajah Siska atau merencanakan kebohongan berikutnya. Nikmati mandi terakhirmu di rumah ini, Mas, gumam Arini. Karena besok, kamu tidak akan punya cermin lagi untuk melihat betapa sombongnya dirimu. Arini kemudian beranjak ke kamar tamu. Ia tidak akan tidur seranjang dengan pria yang baru saja menukarnya dengan alasan seat belt. Malam itu adalah malam terakhir Arini menjadi seorang istri yang membisu. Besok, suaranya akan terdengar lewat transaksi bank dan kekosongan rumah yang akan membuat Bram gila.
Malam merangkak menuju dini hari, namun mata Arini sama sekali tidak terpejam. Ia duduk di tepi ranjang kamar tamu, menatap dinding yang dingin. Di kamar sebelah, ia bisa mendengar dengkur halus Bram, suara pria yang baru saja meruntuhkan pondasi 5 tahun pernikahan mereka dengan satu bentakan kasar. Bram tidur dengan nyenyak, seolah-olah dunia baik-baik saja, seolah-olah ia tidak baru saja menghina istrinya demi seorang sekretaris. Arini menarik napas panjang. Rasa sesak di dadanya kini berganti menjadi ketenangan yang menakutkan. Ia teringat nasihat ayahnya dulu. Arini, senjata paling mematikan bagi seorang wanita bukan air matanya, tapi kecerdasannya saat ia sudah tidak lagi peduli. Pukul 3 pagi. Arini bangkit dari tempat tidur. Ia melangkah dengan jinjit menuju ruang kerja pribadi yang merangkap perpustakaan kecil di sudut rumah. Ia menyalakan lampu meja yang temaram. Jemarinya dengan lincah membuka brankas tersembunyi di balik lemari buku. Di sana, tertata rapi map-map kulit berwarna biru tua. Sertifikat hak milik, SHM, atas rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan ini. BPKB mobil SUV hitam yang tadi sore digunakan Bram untuk memeluk Siska. Beberapa surat tanah di pinggir kota yang nilainya melonjak tajam tahun ini. Semuanya atas nama Arini Putri Kusuma. Bram mungkin lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa status sosial yang ia pamerkan di kantor, jam tangan mahal, mobil mengkilap, hingga rumah dengan kolam renang ini, adalah pinjaman dari keluarga Arini. Selama ini, Arini membiarkan Bram memegang kendali, membiarkan suaminya merasa sebagai sang penyokong, hanya karena ia ingin menjaga harga diri pria itu. Namun, harga diri itu kini telah berubah menjadi kesombongan yang tak terkendali. Arini mengambil ponselnya. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Pak Gunawan, notaris kepercayaan almarhum ayahnya. Pak, kirimkan draft surat jual beli kilat untuk rumah dan mobil ke email saya sekarang. Saya akan menandatanganinya secara digital. Pastikan pembeli yang kemarin berminat pada rumah ini sudah siap dengan dananya pagi ini. Saya beri diskon 10% jika mereka bisa melunasi sebelum jam 12 siang. Hanya butuh waktu 5 menit sampai ponselnya bergetar. Balasan dari Pak Gunawan masuk. Siap, Bu Arini. Pembeli dari grup investasi properti sudah standby. Mereka memang mencari aset di lokasi ini. Bagaimana dengan prosedur pengosongan rumah? Arini mengetik dengan cepat. Pukul 9 pagi, tim pindahan akan datang. Semua barang pribadi saya akan dipindahkan ke apartemen lama saya. Barang-barang milik Bram? Masukkan ke dalam satu koper. Taruh di teras. Sisanya, biarkan menjadi urusan pemilik rumah yang baru. Setelah menekan tombol kirim, Arini menutup laptopnya. Ia keluar dari ruang kerja dan menuju dapur. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia mulai menyeduh kopi. Aroma kafein menyeruak, memberikan energi dingin yang ia butuhkan. Pukul 6 pagi. Bram keluar dari kamar dengan wajah segar, mengenakan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi oleh asisten rumah tangga mereka kemarin. Ia melihat Arini sedang duduk di meja makan dengan secangkir kopi, tampak seperti biasanya. Bagus, kamu sudah bangun, ujar Bram sambil membenahi dasinya di depan cermin besar di ruang makan. Soal kejadian semalam, aku harap kamu sudah sadar betapa konyolnya kecemburuanmu itu. Aku pergi dulu. Ada rapat penting pagi ini. Jangan telpon-telpon kalau tidak penting. Arini menyesap kopinya. Matanya menatap lurus ke arah punggung Bram. Mas, tidak mau sarapan dulu? Tidak sempat. Siska bilang ada berkas yang harus aku tanda tangani sebelum rapat dimulai jam 8. Dia pasti sudah di kantor sekarang, meskipun masih agak pusing. Jawab Bram tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan sengaja menyebut nama Siska untuk menguji apakah Arini akan marah lagi. Namun, Arini hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Oh, begitu. Ya sudah, hati-hati di jalan, Mas. Gunakan mobil itu dengan baik, selagi kamu bisa. Bram mengernyitkan dahi sejenak. Merasa ada yang aneh dengan nada bicara istrinya. Maksudmu? Maksudku. Jalanan sedang macet. Gunakan mobilnya dengan sabar. Kilah Arini tenang. Bram mendengus.
Ya, ya. Aku pergi. Begitu suara mobil SUV itu menjauh dari gerbang, Arini meletakkan cangkirnya. Keheningan di rumah itu tiba-tiba terasa seperti hitungan mundur bom waktu. Ia segera memanggil asisten rumah tangganya, Mbak Siti. Mbak Siti, ini gaji Mbak untuk 3 bulan ke depan, ditambah bonus. Arini menyerahkan amplop tebal. Hari ini rumah ini akan dijual. Mbak silakan pulang kampung dulu atau cari kerjaan baru. Saya sudah pesankan taksi untuk mengantar Mbak ke stasiun jam 8 nanti. Mbak Siti terbelalak. Loh, Bu? Mendadak sekali? Pak Bram tahu. Pak Bram akan segera tahu. Mbak, sekarang, bantu saya mempacking 1 koper saja untuk pakaian saya. Selebihnya biarkan saja. Operasi senyap itu dimulai. Pukul 8.30. Sebuah truk besar dari jasa pindahan profesional berhenti di depan rumah. 4 orang pria berbadan tegap turun dan mulai mengangkut barang-barang pribadi milik Arini, lukisan koleksi ayahnya, piano tua, dan dokumen-dokumen penting. Pukul 9.15. Seorang pria klimis dengan koper hitam datang. Dia adalah perwakilan dari pembeli properti bersama Pak Gunawan. Di ruang tamu yang mulai kosong, Arini menandatangani berkas terakhir. Penjualan sah. Uang muka dalam jumlah miliaran rupiah telah masuk ke rekening pribadinya dalam hitungan detik. Terima kasih, Pak Gunawan. Kunci rumah ini saya serahkan pada Bapak. Silakan ganti gemboknya tepat pukul 12 siang nanti, ujar Arini. Tentu, Bu Arini. Lalu bagaimana dengan mobil SUV yang dibawa suami ibu? Tanya Pak Gunawan. Arini melirik jam tangannya. Sahabat saya, pemilik dealer mobil bekas, sudah mengirimkan tim penjemput ke gedung kantor Bram. Mereka membawa kunci cadangan dan surat penarikan aset. Mobil itu akan diambil langsung dari parkiran kantornya saat Bram sedang rapat. Arini berjalan menuju teras. Di sana, sebuah koper usang berisi pakaian-pakaian lama Bram berdiri sendirian. Ia menatap rumah yang pernah ia harapkan menjadi tempat menghabiskan hari tua itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa sedih. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa. Ia masuk ke dalam mobil jemputannya. Saat mobil itu melaju keluar dari gerbang kompleks, Arini mematikan ponsel utamanya dan menggantinya dengan nomor baru. Ia tahu, dalam beberapa jam lagi, keheningan yang ia ciptakan akan berubah menjadi badai histeris di ujung telepon yang lain. Bram baru saja membentaknya karena seorang sekretaris yang tidak enak badan. Sekarang, Arini ingin melihat, apakah sekretaris itu akan tetap ada di samping Bram saat pria itu tidak punya lagi tempat untuk berteduh. Matahari tepat berada di puncaknya, menyengat aspal Jakarta dengan hawa panas yang membara. Namun, di dalam sebuah kafe tenang yang letaknya tak jauh dari bandara, Arini duduk menyesap teh kamomil dingin. Di depannya, sebuah laptop terbuka, menampilkan notifikasi saldo rekening yang bertambah drastis. Angka-angka nol yang berderet itu adalah harga dari harga dirinya yang sempat diinjak-injak semalam. Eksekusi dimulai tepat pukul 10 pagi, saat Arini tahu Bram sedang berada di tengah rapat koordinasi mingguan yang sangat ia banggakan. Di parkiran gedung perkantoran tempat Bram bekerja, sebuah mobil derek dari dealer mobil bekas, Maju Jaya, milik sahabat lama Arini, masuk dengan izin resmi. Petugas parkir sempat bingung. Namun ketika mereka menunjukkan BPKB asli atas nama Arini Putri Kusuma dan surat kuasa penarikan aset yang sah, tidak ada yang bisa menghalangi. Kunci cadangan yang disimpan Arini dimasukkan ke dalam lubang kunci SUV hitam itu. Mesin menderu pelan untuk terakhir kalinya di bawah kendali orang suruhan Arini. Mobil itu bergerak keluar dari area gedung, meninggalkan ruang kosong di slot parkir nomor 12, slot yang selama ini Bram klaim sebagai simbol kesuksesannya. 1 aset selesai, gumam Arini sambil mencoret daftar di buku catatannya. Sementara itu, di rumah mewah mereka, suasananya jauh lebih sibuk. Pak Gunawan, sang notaris, berdiri mengawasi 3 orang tukang kunci yang sedang mengganti seluruh silinder pintu utama, pintu samping, hingga gerbang otomatis. Papan pengumuman kayu berukuran besar ditancapkan di halaman depan yang asri. Dijual kilat, hubungi agen Cakra. Namun, hanya dalam hitungan menit setelah papan itu terpasang,
Sebuah stiker besar berwarna merah menyala ditempelkan secara diagonal di atasnya. Sold, terjual. Pembelinya adalah sebuah konsorsium properti yang memang sudah lama mengincar tanah di kawasan itu. Arini memberikan harga, persahabatan, dengan syarat satu hal. Transaksi harus tuntas secara hukum dalam waktu 3 jam, dan pengosongan dilakukan saat itu juga. Arini berdiri dari kursi kafe, berjalan menuju jendela. Ia membayangkan wajah Bram saat ini. Bram pasti sedang tertawa di ruang rapat. Mungkin sesekali mencuri pandang ke arah Siska yang duduk di pojok ruangan dengan rok span ketat dan wajah yang dibuat-buat pucat. Bram mungkin merasa menjadi raja dunia karena memiliki istri penurut di rumah dan sekretaris cantik di kantor. Kasihan sekali kamu, Mas, batin Arini. Raja tanpa tahta hanyalah seorang badut. Pukul 11.30. Arini menerima foto dari Pak Gunawan melalui pesan singkat. Foto itu menunjukkan sebuah koper tua berwarna coklat kusam yang diletakkan di atas ubin teras luar, tepat di samping pot bunga krisan yang mulai layu. Sudah selesai, Bu Arini. Semua barang Bapak B sudah dikeluarkan sesuai instruksi. Hanya satu koper pakaian dan beberapa perlengkapan mandi. Dokumen kantornya yang tidak penting saya masukkan ke dalam kardus di samping koper. Kunci baru sudah saya pegang, dan pihak pembeli sudah mulai melakukan inventarisasi bangunan. Arini membalas, "Terima kasih, Pak Gunawan. Tolong pastikan penjaga keamanan kompleks tidak mengizinkan siapapun masuk rumah itu tanpa seizin pemilik baru. Termasuk pria yang mengaku sebagai suami saya." Arini menutup laptopnya. Ia merasakan kebebasan yang aneh. 5 tahun ia membangun rumah itu dengan kasih sayang. Namun hanya butuh 5 jam untuk meruntuhkannya secara administratif. Ia tidak merasa berdosa. Baginya, rumah adalah tempat di mana rasa hormat tinggal. Ketika Bram membawa bau parfum wanita lain ke dalam rumah itu dan membentaknya di sana, rumah itu sudah kehilangan ruhnya. Rumah itu hanya tinggal tumpukan semen dan bata yang bisa diuangkan. Pukul 12.05, Arini menyalakan ponsel utamanya untuk pertama kali sejak pagi. Ia ingin melihat pertunjukan dimulai. Hanya butuh waktu 3 menit. Layar ponselnya menyala. Nama, Mas Bram, muncul di layar. Arini tidak mengangkatnya. Ia membiarkannya bergetar di atas meja kayu kafe, menciptakan suara dengungan yang monoton. 1 panggilan, 2 panggilan, 3 panggilan. Lalu masuk sebuah pesan singkat. "Arini, kamu di mana? Mobil kita hilang di parkiran kantor. Satpam bilang ada orang yang mengambilnya pakai kunci cadangan. Angkat teleponku. Sialan." Arini hanya tersenyum dingin. Ia bisa membayangkan Bram yang panik, berlari ke sana kemari di parkiran kantor di bawah terik matahari, keringat membasahi kemeja mahalnya, sementara Siska mungkin berdiri bingung di sampingnya. Panggilan masuk lagi. Kali ini 5 kali berturut-turut. Bram pasti mulai menyadari ada yang tidak beres. Mungkin dia sudah mencoba menelepon asisten rumah tangga, tapi nomor Mbak Siti sudah tidak aktif karena Mbak Siti sudah berada di dalam kereta menuju Jawa Tengah. Arini menyeruput sisa tehnya. Ia tahu langkah Bram selanjutnya adalah pulang ke rumah. Ia ingin Bram merasakan sensasi itu. Sensasi saat kunci rumah yang biasa ia pegang tiba-tiba tidak bisa masuk ke dalam lubangnya. Sensasi saat ia menyadari bahwa gerbang yang biasanya terbuka lebar untuknya, kini terkunci rapat bagi orang asing. Pesan masuk lagi. "Aku pulang naik taksi. Kamu jangan main-main ya, Arini. Kalau mobil itu kamu sembunyikan karena kejadian semalam, itu keterlaluan. Aku capek kerja. Jangan bikin drama." Drama? Arini tertawa kecil. Suara tawanya terdengar asing di telinganya sendiri. "Ini bukan drama, Mas. Ini adalah epilog." Arini memesan taksi online menuju bandara. Ia sudah memesan tiket sekali jalan menuju Bali, tempat di mana ibunya tinggal. Ia ingin menenangkan diri di sana sambil menunggu proses perceraian dimulai. Saat ia masuk ke dalam taksi, ponselnya kembali bergetar hebat. Panggilan ke-15, ke-20, ke-25. Bram pasti sudah sampai di depan rumah. Ia pasti sudah melihat papan "sold" itu.
Ia pasti sudah melihat koper coklatnya tergeletak di teras seperti barang rongsokan. Arini menyandarkan kepalanya di kursi taksi, menatap jalanan Jakarta yang macet. Ia merasa ringan. Beban yang selama ini ia pikul, beban untuk menjadi istri sempurna bagi suami yang tidak tahu diri, telah ia lepaskan bersama kunci rumah itu. Ponselnya terus bergetar. 30 panggilan tak terjawab. 40 panggilan. Pak, tolong putar musik yang agak keras. Pinta Arini pada sopir taksi. Saya ingin merayakan kemenangan. Debu jalanan seolah ikut menertawakan Bram saat ia turun dari taksi dengan napas tersengal. Keringat membasahi kemeja birunya yang mahal, dan dasinya sudah miring tak beraturan. Di sampingnya, Siska mengekor dengan wajah cemas yang dibuat-buat, sesekali mengipas lehernya dengan tangan. Bram tidak memedulikan sekretarisnya itu lagi. Matanya terpaku pada pemandangan di depannya yang seolah-olah berasal dari dimensi lain. Pagar besi tempa yang biasanya terbuka otomatis menyambut SUV-nya. Kini tertutup rapat dengan rantai besar dan gembok baru yang berkilau terkena matahari siang. Di sana, tertancap papan kayu yang sangat ia kenal polanya. Namun dengan tulisan yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Sold. Apa-apaan ini? Gumam Bram. Suaranya parau. Ia mendekat ke pagar, mengguncang-guncangnya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Arini. Buka pintunya. Mbak Siti. Keluar kalian. Tidak ada jawaban. Rumah itu tampak hening, seperti sebuah monumen mati. Pohon Kamboja di halaman depan masih melambai tertiup angin, namun rumah itu tidak lagi terasa seperti miliknya. Bram menoleh ke arah teras, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah koper coklat tua yang sudah usang, diletakkan dengan posisi berdiri di samping sebuah kardus mie instan yang penuh dengan tumpukan kertas. Itu adalah koper yang dulu ia gunakan saat pertama kali merantau ke Jakarta. Koper yang sudah lama ia simpan di gudang karena ia merasa sudah terlalu sukses untuk memilikinya. Kini, koper itu kembali menjadi satu-satunya harta yang ia punya. Pak Bram, itu bukannya koper Bapak? Siska bertanya dengan nada ragu, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Bram tidak menjawab. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor Arini untuk yang ke-45 kalinya. Masih tidak aktif. Ia beralih menghubungi nomor rumah. Tidak ada nada sambung. Saluran telepon kabel itu tampaknya sudah diputus. Sialan! Arini, jangan bercanda seperti ini. Teriaknya histeris ke arah rumah yang sunyi itu. Seorang pria berseragam safari keluar dari rumah sebelah. Itu adalah Pak RT yang selama ini sangat segan pada Bram. Namun kali ini, sorot matanya tampak dingin dan penuh selidik. Pak Bram, ada apa ribut-ribut? Tanya Pak RT dari balik pagarnya. Pak RT, ini ada apa dengan rumah saya? Kenapa ada papan dijual? Dan kenapa gemboknya diganti? Tanya Bram bertubi-tubi. Pak RT menghela napas. Ia melipat tangan di dada. Loh, Pak Bram tidak tahu? Tadi pagi jam 10, Ibu Arini bersama notaris Pak Gunawan dan pemilik baru sudah menyelesaikan transaksi. Saya sendiri yang diminta menjadi saksi lingkungan untuk serah terima kunci. Ibu Arini bilang, Pak Bram sudah sepakat untuk pindah karena rumah ini sudah laku. Lutut Bram terasa lemas. Sepakat? Pindah? Saya tidak tahu apa-apa. Wah, kalau itu urusan rumah tangga Bapak, saya tidak ikut campur, sahut Pak RT datar. Tapi secara hukum, rumah ini sudah bukan atas nama Ibu Arini lagi, apalagi atas nama Bapak. Pemilik barunya adalah sebuah perusahaan investasi. Mereka sudah berpesan, jika ada orang asing yang mencoba masuk paksa, saya diminta langsung menghubungi polisi. Orang asing. Kata-kata itu menghantam telinga Bram seperti palu godam. Di rumah yang ia tempati selama 5 tahun, rumah yang ia bangga-banggakan pada rekan kantornya, kini ia disebut sebagai orang asing. Siska, ini pasti salah paham. Bram menoleh pada sekretarisnya, mencari dukungan moral. Arini hanya sedang marah. Dia pasti sedang bersembunyi di dalam. Dia tidak mungkin menjual rumah ini secepat itu. Ini rumah kami. Tapi Pak RT bilang tadi sudah ada notaris.
Cicit Siska. Ia mulai merasa tidak nyaman. Ia datang menemani Bram dengan harapan bisa melihat rumah mewah itu lebih dekat. Bukan untuk menonton drama pengusiran di pinggir jalan. Bram kembali menyerang ponselnya. Ia mengirimkan pesan suara dengan nada mengancam. Arini, kalau dalam 10 menit kamu tidak buka pintu ini, aku akan lapor polisi. Kamu tidak berhak menjual rumah ini tanpa persetujuanku. Aku ini suamimu. Sesaat kemudian, sebuah notifikasi masuk. Ponsel Arini aktif kembali. Namun, bukan telepon yang ia terima, melainkan sebuah kiriman gambar dokumen PDF. Bram membukanya dengan terburu-buru. Itu adalah salinan akta hibah dan sertifikat tanah. Di sana tertulis dengan tinta hitam yang sangat jelas bahwa properti tersebut adalah harta bawaan, milik Arini Putri Kusuma yang didapat dari warisan mendiang ayahnya. Secara hukum, Arini memiliki hak mutlak untuk menjualnya tanpa perlu tanda tangan atau persetujuan Bram. Di bawah dokumen itu, sebuah pesan teks masuk dari Arini. Mas, ingat kata-katamu semalam? Kamu bilang aku memalukan karena cemburu pada orang yang sedang tidak enak badan. Nah, karena aku tidak ingin menjadi istri yang memalukan lagi, aku memutuskan untuk tidak menjadi istrimu lagi. Rumah itu sudah laku. Mobil itu sudah aku jual kembali ke dealer karena aku yang mencicil uang mukanya dulu. Oh, koper di teras itu isinya semua pakaian yang kamu beli dengan uangmu sendiri. Sisanya, jas-jas mahal dan jam tangan yang aku belikan, sudah aku sumbangkan. Nikmati soremu bersama Siska. Dia kan sedang sakit. Mungkin dia butuh tempat istirahat, tapi bukan di rumahku. Bram meraung. Ia menendang gerbang besi itu dengan membabi buta. Arini, keluar kamu penipu. Pak Bram, tolong jangan membuat keributan. Saya akan panggil pihak keamanan kompleks kalau Bapak tidak segera pergi. Tegur Pak RT dengan nada mengancam. Bram terengah-engah. Ia menatap koper coklat di teras itu dengan tatapan kosong. Di sampingnya, Siska mulai melangkah mundur. Pak Bram, sepertinya saya harus pulang duluan. Kepala saya agak pusing lagi, ujar Siska pelan. Ia tidak lagi memegangi lengan Bram dengan manja. Ia melihat pria di depannya bukan lagi direktur hebat dengan SUV hitam, melainkan pria luntang-lantung dengan sebuah koper usang. Siska, tunggu. Kamu bisa menampungku sementara, kan? Di apartemenmu. Bram menatap Siska dengan penuh harap. Siska memasang wajah menyesal yang dibuat-buat. Duh, Pak, apartemen saya kecil sekali. Lagi pula, tidak enak kalau dilihat tetangga ada laki-laki menginap. Saya duluan ya, Pak. Saya pesan ojek dulu. Siska berjalan menjauh tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bram yang terpaku di depan gerbang yang terkunci. Langit yang tadinya cerah kini mulai berubah mendung, seolah ingin menambah penderitaan pria yang baru saja menyadari bahwa tanpa istrinya, ia hanyalah sebuah koper kosong yang terbuang. Bram kembali melihat ponselnya. Ada 50 panggilan tak terjawab darinya di layar ponsel itu, namun hanya satu jawaban dari Arini yang ia dapatkan, kehilangan segalanya. Angin sore yang lembab mulai bertiup, membawa aroma tanah yang akan segera diguyur hujan. Bram masih berdiri mematung di depan gerbang yang kini terasa seperti benteng yang tak tertembus. Di tangannya, ponsel itu terasa panas, bukan hanya karena baterainya yang mulai terkuras, tetapi karena kepanikan yang membakar ujung jarinya. Ia kembali menekan nomor Arini. Panggilan ke-51. Kali ini, nada sambungnya terdengar. Jantung Bram berdegup kencang. Ia berharap Arini akan mengangkatnya, tertawa, dan mengatakan bahwa ini semua hanyalah prank balas dendam yang keterlaluan. Namun, panggilannya dialihkan. Bram mencoba lagi. Ke-52, ke-53, hingga ke-60. Setiap bunyi tut di seberang sana terasa seperti detak bom waktu yang menghitung mundur kehancurannya. Angkat. Arini. Brengsek. Angkat. Teriaknya pada layar ponsel yang bisu. Bram terduduk di aspal, tepat di depan pagar. Ia tidak lagi peduli pada tatapan sinis Pak RT atau bisik-bisik tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Ia membuka aplikasi pesan singkat dengan tangan gemetar, mengetik kalimat yang jauh berbeda dari bentakannya semalam. Arini, sayang,
Tolong jangan begini. Aku minta maaf. Aku hilaf semalam. Aku hanya stres karena pekerjaan. Tolong buka pintunya. Atau beritahu kamu di mana. Kita bicarakan baik-baik. Kamu tidak bisa menjual rumah ini begitu saja. Ini tempat tinggal kita. Centang 1. Arini mematikan ponselnya lagi. Rasa putus asa mulai merayap ke tenggorokan Bram, mencekiknya. Ia teringat bagaimana 2 jam lalu ia masih duduk di ruang rapat yang dingin, memamerkan jam tangan pemberian Arini, yang kini ia baru sadar telah disumbangkan istrinya, sambil sesekali mengedipkan mata pada Siska. Sekarang, Siska sudah pergi entah kemana, dan jam tangan itu mungkin sudah berada di tangan orang asing di panti asuhan. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan rumah. Bram berdiri dengan harapan membuncah, mengira itu Arini. Namun, yang keluar adalah seorang pria muda berseragam rapi, membawa map kulit. "Selamat sore. Dengan Bapak Bramantio?" tanya pria itu sopan namun tegas. "Iya, saya sendiri." "Kamu siapa?" "Orang suruhan istri saya." Pria itu tersenyum tipis, tipe senyum profesional yang dingin. "Saya dari tim manajemen aset konsorsium yang membeli rumah ini. Saya kesini untuk memastikan proses pengosongan sudah selesai. Berdasarkan instruksi dari Notaris Gunawan, semua barang Bapak sudah diletakkan di teras. Kami akan segera menggembok gerbang luar secara permanen sore ini. Kalian tidak bisa melakukan ini. Saya penghuni sah rumah ini." Bram mencoba merangsek maju, namun pria itu dengan tenang menunjukkan sebuah tablet. "Secara hukum, Bapak tidak memiliki hak atas bangunan ini. Sertifikat atas nama Ibu Arini Putri Kusuma telah berpindah tangan ke perusahaan kami per pukul 11 tadi siang. Jika Bapak mencoba masuk tanpa izin, kami memiliki kontrak dengan jasa pengamanan yang akan tiba dalam 10 menit. Saya sarankan Bapak segera membawa barang-barang Bapak sebelum hujan turun." Bram ternganga. Ia menatap koper coklat di teras. Kehormatannya, status sosialnya, dan kenyamanannya kini tereduksi menjadi sebuah koper usang yang tampak menyedihkan. Ia kembali mencoba menghubungi nomor lain. Kali ini, ia menelepon kantor. "Halo, bagian keuangan? Ini Bram. Saya ingin mengajukan pinjaman darurat dari gaji bulan depan. Ada masalah mendesak." Ucapnya terburu-buru. "Maaf, Pak Bram." Suara di seberang sana terdengar ragu. "Tadi baru saja masuk surat dari firma hukum yang mewakili Ibu Arini. Mereka melampirkan bukti bahwa mobil operasional yang Bapak gunakan adalah milik pribadi Ibu Arini yang ditarik kembali. Direksi juga baru saja menerima laporan tentang penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang melibatkan sekretaris Anda. Bapak dipanggil ke ruang HRD besok pagi jam 8. Ponsel Bram hampir jatuh dari genggamannya. Arini tidak hanya menjual rumah dan mobil, dia sedang menghancurkan reputasi Bram di tempat kerja. Arini tahu persis bahwa posisi Bram sebagai manajer pemasaran sangat bergantung pada citra, pria keluarga, yang sukses dan bersih. Hujan mulai turun, awalnya hanya rintik kecil, lalu berubah menjadi guyuran deras yang dingin. Bram tidak punya tempat berteduh. Ia terpaksa melangkah masuk ke teras, satu-satunya area yang belum digembok rantai, untuk mengambil koper dan kardus miliknya. Di bawah lampu teras yang remang-remang, ia membuka koper itu. Di dalamnya hanya ada baju-baju lama, kaos dalam, dan beberapa celana jeans yang ia beli sebelum ia sukses. Tidak ada satupun jas mahalnya. Tidak ada sepatu kulit Italianya. Arini benar-benar membuang segala sesuatu yang membuatnya terlihat hebat. Di dalam kardus, ia menemukan sebuah kertas kecil yang dilaminating. Itu adalah foto pernikahan mereka 5 tahun lalu. Di balik foto itu, ada tulisan tangan Arini yang rapi. "Dulu aku mencintaimu karena kupikir kamu adalah pria yang tahu cara menghargai rumah. Ternyata kamu hanya pria yang tahu cara memasangkan sabuk pengaman untuk wanita lain. Karena kamu merasa hebat tanpa aku. Silakan buktikan kehebatanmu mulai dari nol. Selamat berjuang, Mas." Bram meremas foto itu hingga hancur. Air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya. Ia kembali mengambil ponselnya yang baterainya tinggal 2%. Ia menekan satu nomor terakhir. Siska.
Siska, tolong aku. Aku terjebak di depan rumah. Aku butuh tempat tinggal sementara. Tolonglah. Aduh, maaf ya Pak Bram. Suara Siska terdengar berisik, seperti di sebuah kafe. Saya lagi sibuk. Lagian, saya baru dengar dari teman kantor kalau mobil Bapak ditarik dan Bapak ada masalah di HRD. Saya nggak mau ikut campur. Pak, takut karir saya kena juga. Sukses ya Pak cari kos-kosannya. Klik. Sambungan diputus sepihak. Bram menatap layar ponselnya yang hitam. Mati total. Sama seperti hidupnya saat ini. Ia duduk di atas kopernya, di bawah guyuran hujan yang semakin lebat, meratapi nasibnya di depan rumah yang pintunya takkan pernah terbuka lagi untuknya. Panggilan badai itu tidak pernah dijawab, dan Arini telah menghilang ke dalam keheningan yang paling menyakitkan. Suara hujan yang menghantam atap seng bandara terdengar seperti tepuk tangan riuh bagi Arini. Ia duduk di ruang tunggu keberangkatan kelas bisnis, menyesap segelas infuset water dengan tenang. Di hadapannya, layar televisi besar menampilkan berita cuaca tentang badai yang sedang melanda Jakarta. Arini melirik ponsel barunya yang terletak di meja. Ponsel lamanya, yang sengaja ia nyalakan kembali lewat pengisian daya di powerbank, terus bergetar tanpa henti. Pukul 19 malam. Arini memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Ia menggeser layar hijau saat nama, Mas Bram, muncul untuk ke-61 kalinya. Arini tidak segera bersuara. Ia membiarkan keheningan mengisi sambungan itu selama beberapa detik, hanya untuk mendengarkan napas tersengal dan suara isak tangis yang tertahan di seberang sana. Arini? Arini? Kamu di mana? Tega kamu, Arini. Suara Bram pecah. Tidak ada lagi nada bariton yang sombong atau bentakan yang menggelegar. Yang ada hanyalah suara pria yang hancur dan kedinginan. Halo, Mas. Jawab Arini datar. Suaranya sehalus sutra, namun sedingin es kutub. Bagaimana hujannya? Cukup dingin untuk mendinginkan kepalamu yang panas. Kenapa kamu lakukan ini? Rumah itu, mobil itu. Kenapa semuanya dijual tanpa bicara padaku? Aku pulang kerja dan tidak punya apa-apa. Aku diusir seperti pengemis oleh Pak RT. Bram mulai berteriak histeris, diselingi suara batuk karena ia menggigil. Arini menyandarkan punggungnya ke kursi empuk. Tanpa bicara? Aku rasa semalam aku sudah cukup banyak bicara, Mas. Tapi kamu lebih memilih membentakku dan menyuruhku jangan cemburu pada wanita yang tidak enak badan. Jadi, aku berpikir, kalau kamu begitu peduli pada kesehatan Siska, kamu pasti tidak akan keberatan kehilangan sedikit kenyamanan demi dia. Tapi itu rumah kita. Arini, 5 tahun kita di sana. Koreksi, Mas. Itu rumahku. Potong Arini tegas. Itu rumah yang dibeli ayahku dengan keringatnya. Itu mobil yang dicicil oleh tabunganku sebelum kita menikah. Selama 5 tahun, aku membiarkanmu merasa seolah itu milikmu karena aku menghargaimu sebagai suami. Tapi semalam, kamu sendiri yang membuang rasa hormat itu ke bawah kursi mobilmu saat kamu mendekap Siska. Aku sudah bilang itu hanya sabuk pengaman. Dia sakit. Arini, kenapa kamu begitu kejam hanya karena masalah sepele? Arini tertawa kecil, sebuah tawa yang membuat Bram terdiam di seberang sana. Mas, masalahnya bukan soal sabuk pengaman. Masalahnya adalah kamu merasa sangat berkuasa sampai merasa bisa merendahkanku di depan selingkuhanmu. Kamu merasa aku tidak akan berani pergi karena kupikir aku butuh kamu. Sekarang lihat dirimu, siapa yang butuh siapa? Bram terisak. Tolong, Arini, setidaknya beri aku kunci apartemenmu. Aku tidak punya tempat tinggal. Uang di rekeningku tidak cukup untuk hotel mewah. Dan Siska, dia tidak mau mengangkat teleponku. Oh, sekretaris kesayanganmu itu sudah pergi? Sayang sekali. Padahal dia aset perusahaan yang berharga, kan? Sindir Arini. Dengar, Mas, aku tidak punya kewajiban memberikanmu tempat tinggal. Kamu adalah pria dewasa yang hebat, manajer pemasaran yang sukses. Bukankah kamu bilang aku hanya tahu cara menghabiskan uang? Nah, sekarang buktikan kalau kamu bisa mencari uang sendiri tanpa fasilitas dariku.
Arini, kumohon, aku kedinginan di sini. Koperku basah semua. Mas, ingat kata-katamu semalam. Jangan cemburu, dia sedang tidak enak badan. Sekarang aku katakan hal yang sama padamu. Jangan sedih, aku sedang ingin bahagia. Aku hanya menjual milikku. Mas, apa yang salah dengan itu? Seorang pemilik berhak melakukan apa saja pada hartanya. Dan sayangnya, di mataku, kamu bukan lagi harta yang berharga. Kamu hanyalah barang rongsokan yang lupa tempatnya. Arini menarik napas panjang, merasa beban di pundaknya luruh total. Besok pagi, pengacaraku akan mengirimkan draft perceraian ke kantormu. Jangan coba-coba mencariku. Semua aksesmu sudah kututup. Dan jangan khawatir soal Siska. Aku sudah mengirimkan rekaman CCTV parkiran kantor hari ini ke divisi HRD dan istri dari pemilik perusahaan. Aku rasa kalian berdua akan punya banyak waktu luang untuk tidak enak badan bersama di pengangguran. Arini, tunggu. Kamu tidak bisa. Klik. Arini mematikan ponselnya. Kali ini untuk selamanya. Ia mencabut kartu SIM lama itu, mematahkannya menjadi dua, dan menjatuhkannya ke dalam tempat sampah di samping kursinya. Panggilan untuk penumpang maskapai tujuan Denpasar, Bali, harap segera menuju pintu keberangkatan. Suara pengumuman bandara terdengar seperti melodi kemenangan. Arini berdiri, membetulkan letak kacamata hitamnya, dan melangkah dengan dagu terangkat. Di luar sana, hujan badai mungkin masih mengamuk di Jakarta, menenggelamkan Bram dalam penyesalan yang terlambat. Namun di dalam hati Arini, matahari baru saja terbit. Ia tidak lagi membisu. Ia tidak lagi menjadi bayang-bayang. Ia adalah Arini, wanita yang baru saja meruntuhkan sebuah kerajaan palsu untuk membangun kembali martabatnya yang sempat hilang. Sambil melangkah masuk ke Garbarata, Arini berbisik pada dirinya sendiri. Selamat datang di kehidupan barumu, Arini. Tanpa parasit, tanpa kebohongan. Malam semakin larut, dan hujan di Jakarta telah berubah menjadi gerimis tipis yang menusuk tulang. Bram duduk meringkuk di sebuah halte bus yang sepi, tak jauh dari perumahan lamanya. Koper coklatnya yang basah kuyup diletakkan di sampingnya, mengeluarkan bau apek kain yang lembab. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini lepek, menempel di dahi, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Pikiran Bram berputar liar. Ia masih tidak percaya bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, ia bertransformasi dari seorang manajer sukses menjadi tunawisma. Namun, di tengah keputusasaannya, ada satu nama yang masih ia harapkan menjadi pelabuhan terakhir, Siska. Dia hanya takut tadi, gumam Bram menenangkan diri sendiri. Dia pasti panik karena Pak RT. Kalau aku menemuinya langsung, dia pasti mau membantuku. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, yang untungnya tidak ikut terjual bersama rumah, Bram mencegat taksi yang lewat. Ia menuju ke sebuah kompleks apartemen kelas menengah di daerah pinggiran, tempat yang ia tahu merupakan hunian Siska. Bram sendiri yang membantu Siska membayar uang muka apartemen itu beberapa bulan lalu, tentu saja dengan menggunakan dana operasional yang ia manipulasi dari kantor. Sesampainya di sana, Bram bergegas menuju lobi. Petugas keamanan sempat menahannya karena penampilannya yang berantakan. Namun Bram berhasil meyakinkan mereka bahwa ia adalah tamu penting Siska. Ia mengetuk pintu unit 12B dengan tidak sabar. Tok, tok, tok. Siska, Siska, ini aku, Bram. Tolong buka pintunya. Keheningan menyelimuti lorong apartemen itu selama beberapa saat, sampai akhirnya pintu terbuka sedikit, tertahan oleh rantai pengaman. Siska muncul dari balik celah, namun bukan dengan wajah sayu penuh simpati seperti saat di dalam mobil. Wajahnya datar, dingin, dan penuh iritasi. Ia bahkan belum menghapus makeup matanya yang tebal. "Bapak ngapain kesini?" tanya Siska tanpa embel-embel. "Pak Bram," yang manis seperti biasanya. "Siska, tolong aku. Arini gila. Dia menjual semuanya. Aku tidak punya tempat tinggal malam ini. Biarkan aku masuk dulu. Aku butuh mandi dan berganti pakaian." Mohon Bram dengan mata berkaca-kaca. Siska justru mendengus sinis. "Masuk."
Bapak lihat sendiri kan kondisi saya tadi? Saya juga baru saja dapat masalah besar gara-gara istri Bapak. Maksudmu? Siska membuka pintu sedikit lebih lebar, menunjukkan koper miliknya sendiri yang sudah tergeletak di tengah ruang tamu. Istri Bapak itu benar-benar iblis. Dia mengirimkan rekaman CCTV kita di parkiran dan semua log pesan singkat kita ke HRD dan ke grup WhatsApp kantor. Tidak cuma itu, dia juga mengirimnya ke istri pemilik perusahaan. Saya baru saja ditelepon sekretaris direksi. Saya dipecat secara tidak hormat malam ini juga. Bram tertegun. Dipecat? Tapi. Dan yang lebih parah, Siska memotong dengan suara melengking. Dia juga mengirimkan bukti transfer uang muka apartemen ini ke bagian audit. Kantor menganggap itu penggelapan dana. Mereka memberi saya waktu sampai besok pagi untuk mengosongkan unit ini atau saya dilaporkan ke polisi sebagai penadah. Saya harus pindah malam ini ke rumah saudara di luar kota sebelum semuanya jadi urusan hukum. Bram mencoba meraih tangan Siska. Siska, kita bisa hadapi ini bersama. Kita masih punya satu sama lain. Siska menepis tangan Bram dengan kasar seolah-olah tangan itu adalah tumpukan sampah. Bersama? Bapak sadar tidak? Bapak sekarang tidak punya rumah, tidak punya mobil, dan besok Bapak juga pasti dipecat. Apa yang bisa Bapak kasih ke saya? Cinta? Jangan konyol, Pak Bram. Siska, teganya kamu bicara begitu. Aku melakukan semua itu demi kamu. Aku membelamu di depan Arini sampai aku kehilangan dia. Siska tertawa meremehkan. Sebuah tawa yang jauh lebih menyakitkan daripada tawa Arini. Bapak membela saya karena Bapak merasa hebat bisa punya selingkuhan yang lebih muda, bukan karena cinta. Sekarang, begitu fasilitas Bapak ditarik, Bapak cuma laki-laki pecundang yang tidak punya apa-apa. Saya tidak mau hidup susah dengan Bapak. Tanpa peringatan, Siska menarik kembali kepalanya dan membanting pintu apartemen itu tepat di depan wajah Bram. Suara kunci yang diputar 2 kali terdengar seperti vonis mati. Siska! Siska! Bram menggedor pintu itu berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, Siska keluar dengan membawa 2 koper besar. Ia memanggil petugas keamanan untuk membantunya menuju basement. Ia melewati Bram seolah-olah pria itu adalah tiang bangunan yang tak bernyawa. Siska masuk ke dalam taksi online dan menghilang di kegelapan malam, meninggalkan Bram sendirian di lorong apartemen yang sunyi. Bram terduduk di lantai lorong. Ia baru menyadari satu hal yang sangat pahit. Arini benar. Siska hanyalah parasit yang menempel pada kemewahan yang ia miliki. Begitu kemewahan itu dicabut oleh tangan dingin Arini, parasit itu mencari inang baru untuk bertahan hidup. Ia teringat betapa ia dulu membentak Arini, istri yang selama 5 tahun menyiapkannya makan, menyetrika pakaiannya, dan mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Ia menukar emas dengan perunggu yang ternyata berkarat. Ponselnya yang mati total kini hanyalah sepotong plastik tak berguna. Di lorong apartemen yang mewah itu, Bramantio, sang manajer pemasaran yang sombong, akhirnya menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena ia kehilangan harta, tapi karena ia menyadari bahwa di dunia ini, kini ia benar-benar sendirian. Siska yang ia bela mati-matian, ternyata adalah orang pertama yang meludahinya saat ia jatuh. Pagi menyapa Jakarta dengan sisa-sisa aroma hujan yang belum sepenuhnya menguap. Bram terbangun di kursi tunggu sebuah minimarket yang buka 24 jam. Tubuhnya terasa kaku, lehernya nyeri, dan bau keringat bercampur air hujan pada pakaiannya membuatnya merasa sangat rendah diri. Setelah diusir oleh Siska dan ditolak oleh dunia semalam, hanya ada satu tempat yang terlintas di benaknya sebagai harapan terakhir, rumah orang tua Arini. Bram masih memiliki harga diri yang tersisa, namun rasa lapar dan keputusasaan telah mengikisnya. Ia yakin, ibu mertuanya, seorang wanita lembut yang dulu selalu membelanya jika Arini mengadu tentang keterlambatannya pulang, tidak akan tega melihat menantunya luntang-lantung seperti ini. Ibu pasti belum tahu kelakuan Arini yang impulsif ini, pikir Bram sambil membasuh wajahnya di wastafel toilet umum. Ibu pasti akan memarahi Arini dan menyuruhnya mengembalikan segalanya padaku. Dengan sisa uang terakhir di sakunya, Bram menumpang angkutan umum menuju kawasan perumahan asri di pinggir kota.
Rumah itu besar, dikelilingi taman yang dirawat rapi, warisan mendiang ayah Arini yang sangat ia hormati dulu. Begitu sampai di depan gerbang kayu jati rumah tersebut, Bram merasa ada yang berbeda. Biasanya, ia akan disambut dengan ramah oleh satpam penjaga rumah. Namun kali ini, dua orang pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam berdiri di balik pagar. "Selamat pagi. Saya Bramantio, menantu keluarga ini. Saya ingin bertemu ibu," ujar Bram mencoba mempertahankan nada wibawanya. Salah satu pria itu tidak membuka pagar. Ia hanya menatap Bram dari atas ke bawah, melihat kemeja biru yang kusut dan koper coklat usang yang diletakkan di aspal. "Maaf, Pak. Ibu sudah berpesan bahwa beliau tidak menerima tamu bernama Bramantio." Jantung Bram mencelos. "Apa? Tidak mungkin. Ibu pasti salah paham. Saya ini menantunya. Tolong panggilkan ibu. Saya ingin bicara sebentar saja." "Bapak sudah bukan menantu keluarga ini sejak Ibu Arini mengirimkan dokumen kemarin sore," sahut pria itu dingin. "Dan ibu berpesan, jika Bapak datang, saya harus memberikan surat ini." Pria itu menyodorkan sebuah amplop melalui celah pagar. Bram merobeknya dengan tergesa-gesa. Di dalamnya bukan surat permohonan maaf, melainkan sebuah somasi resmi dari kantor hukum. Isinya sangat singkat dan padat. Bramantio dilarang mendekati radius 100 meter dari rumah keluarga besar Kusuma dan dilarang menghubungi ibu mertuanya secara langsung maupun tidak langsung. Jika melanggar, tindakan hukum atas gangguan ketertiban dan ancaman akan diambil. Di bawah surat itu, ada tulisan tangan kecil dari ibu mertuanya yang biasanya sangat lembut. "Bram, dulu suamiku menitipkan Arini padamu karena kami pikir kamu adalah pria yang mampu menjaga amanah. Ternyata, kamu bukan hanya mengkhianati putriku, tapi juga meremehkan kehormatan keluarga kami dengan membawa wanita lain ke dalam fasilitas yang kami berikan. Jangan cari kami lagi. Kamu sudah cukup banyak menikmati hasil keringat ayah Arini. Sekarang, hiduplah dengan hasil keringatmu sendiri." Bram merosot, terduduk di trotoar tepat di depan gerbang rumah yang dulu selalu menyambutnya dengan hidangan hangat. Ia merasa seperti seorang aktor yang baru saja jatuh dari panggung megah ke dalam selokan yang gelap. Segala privilese, segala akses ke lingkaran sosial kelas atas, dan segala kenyamanan yang selama ini ia nikmati, ternyata semuanya berasal dari satu sumber, Arini. Saat ia sedang meratapi nasibnya, ponselnya bergetar di saku. Itu adalah notifikasi sisa baterai terakhir sebelum benar-benar mati. Namun, sebuah email masuk. Dari HRD kantornya. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Alasannya sangat jelas. Pelanggaran kode etik berat, penyalahgunaan aset perusahaan, mobil dan apartemen sekretaris yang dibayar lewat manipulasi dana taktis, dan pencemaran nama baik perusahaan di media sosial. Rupanya, Arini telah memastikan bahwa rekaman CCTV dan bukti transfer itu juga sampai ke tangan direksi dengan penjelasan yang sangat mendetail. Aku tidak punya apa-apa lagi," bisik Bram pada angin lalu. Di trotoar itu, di bawah bayang-bayang pohon mahoni yang besar, Bramantio menyadari realitas yang paling pahit. Selama ini ia merasa tinggi bukan karena ia hebat, tapi karena ia berdiri di atas tumpukan harta istrinya. Begitu Arini menarik tumpukan itu, ia jatuh terjembab ke tanah yang paling keras. Ia menatap orang-orang yang lewat, pekerja kantor yang tampak rapi, para ibu yang mengantar anak sekolah, dan ia merasa sangat asing. Ia yang dulu selalu memandang rendah orang-orang kecil, kini justru lebih rendah dari mereka. Ia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli makan siang. Rasa penyesalan menghantamnya bertubi-tubi. Ia teringat wajah Arini semalam saat mengetuk kaca mobil. Jika saja ia langsung keluar, meminta maaf, dan meninggalkan Siska saat itu juga, mungkin semuanya tidak akan jadi begini. Namun egonya, rasa sombongnya yang merasa tak tergantikan, telah menghancurkan segalanya. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam di atas lutut. Di trotoar itu, ia bukan lagi seorang manajer. Ia hanyalah seorang pria dengan koper usang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan tanpa siapapun yang peduli apakah ia masih hidup atau mati esok hari. Arini tidak hanya meninggalkannya.
Arini telah menghapus keberadaannya dari dunia yang selama ini ia tempati. 6 bulan telah berlalu. Di sebuah villa bergaya kontemporer yang menghadap langsung ke tebing Uluwatu, Bali, Arini duduk di beranda sambil menikmati angin laut yang membawa aroma garam dan kebebasan. Rambutnya yang dulu selalu ia ikat rapi demi Citra, istri manajer, kini ia biarkan tergerai bebas ditiup angin. Di depannya, sebuah tablet menampilkan laporan keuntungan bulanan dari butik furnitur etnik miliknya yang baru saja dibuka di Seminyak. Bisnis itu berkembang pesat. Dengan modal dari hasil penjualan rumah di Jakarta, Arini tidak hanya mengamankan masa depannya, tetapi juga berhasil menghidupkan kembali rencana lamanya di bidang desain interior yang sempat ia kubur demi melayani Bram. "Nyonya Arini, ada kiriman dokumen dari Jakarta," ujar seorang asisten rumah tangga sambil membawakan nampan berisi kelapa muda dan sebuah amplop besar. Arini tersenyum tipis. Ia tahu apa isi amplop itu. Dengan gerakan tenang, ia membukanya. Selembar kertas berkekuatan hukum tetap, akta cerai. Nama Bramantio dan Arini Putri Kusuma kini secara resmi tidak lagi berdiri di baris yang sama. Arini menarik napas panjang, sebuah kelegaan yang murni mengalir di dadanya. Tidak ada kesedihan, tidak ada dendam yang tersisa. Baginya, Bram sudah menjadi bagian dari masa lalu yang abu-abu, sebuah pelajaran mahal tentang harga diri. "Terima kasih, Pak Gunawan," gumamnya pelan, merujuk pada pengacaranya yang telah menyelesaikan segalanya dengan sangat rapi. Sementara itu, ribuan kilometer dari ketenangan Bali, hiruk-pikuk Jakarta terasa begitu kejam bagi seorang pria yang duduk di pojok sebuah warung Tegal di pinggiran kota. Bramantio tampak sangat berbeda. Kemeja mahalnya sudah lama ia jual ke pasar loak untuk menyambung hidup. Kini ia mengenakan kaos oblong kusam dan celana kain yang warnanya sudah memudar. Bram baru saja menyelesaikan shiftnya sebagai tenaga lepas di sebuah gudang ekspedisi. Tangannya yang dulu halus dan hanya terbiasa memegang pena serta kemudi mobil mewah, kini kasar dan dipenuhi luka kecil akibat mengangkat kardus-kardus berat. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel murah dengan layar retak yang ia beli dari hasil kerja serabutan bulan lalu. Ia mencoba mencari nama, Arini, di mesin pencari internet. Sekadar ingin tahu kabar wanita yang dulu ia sia-siakan. Muncul sebuah artikel di portal gaya hidup lokal, Arini Putri Kusuma, dari patah hati menuju kesuksesan bisnis furnitur di Bali. Ada foto Arini di sana. Ia tampak sangat cantik, jauh lebih muda, dan matanya memancarkan binar kebahagiaan yang tidak pernah Bram lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Bram menelan ludah. Tenggorokannya terasa pahit. Ia teringat kembali pada sore terkutuk di parkiran kantor itu. Sebuah pelukan singkat untuk Siska ternyata harus ia bayar dengan seluruh hidupnya. Siska sendiri kabarnya telah menghilang. Konon ia dideportasi dari apartemennya dan kini bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam kelas bawah di luar kota setelah namanya masuk daftar hitam di banyak perusahaan besar akibat laporan Arini. "Mas, ini pesanannya. Nasi setengah, tempe 2, sama sayur nangka. Total 10.000. Suara ibu pemilik warteg membuyarkan lamunan Bram. Bram merogoh koceknya, menghitung koin dan lembaran uang ribuan yang lecek. Ia harus berhemat. Besok adalah hari bayar sewa kamar kosnya yang pengap dan sempit. Sebuah kamar yang ukurannya bahkan lebih kecil dari kamar mandi di rumah lamanya. Ia makan dengan lahap namun tanpa selera. Sesekali ia melihat ke arah jalan raya, di mana sebuah SUV hitam melintas dengan gagah. Hatinya mencelos. Setiap kali melihat mobil itu, ia teringat saat Arini berkata, "Gunakan mobil itu dengan baik selagi kamu bisa." Bram baru sadar bahwa hukuman paling berat dari Arini bukanlah kemiskinan, melainkan ingatan. Ia harus hidup setiap hari dengan ingatan bahwa ia pernah memiliki segalanya. Seorang istri yang hebat, rumah yang megah, dan kehormatan. Namun ia membuangnya hanya demi ego sesaat. Di Bali, Arini menutup tabletnya saat matahari mulai tenggelam, menciptakan gradasi warna emas dan ungu di cakrawala. Ia berdiri dan berjalan menuju pagar pembatas tebing. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya. "Arini, ibu dengar Bram mencoba menghubungi pamanmu untuk meminjam uang. Apa yang harus kami lakukan?" Arini mengetik balasan dengan tenang. "Biarkan saja, Bu.
Dia punya tangan dan kaki untuk bekerja. Jangan beri dia 1 rupiah pun, karena dia harus belajar bahwa sabuk pengaman yang paling kuat dalam hidup bukanlah harta orang lain, melainkan karakter diri sendiri. Aku sudah bahagia di sini. Arini menyimpan ponselnya. Ia menatap luasnya Samudera Hindia di depannya. Hidupnya baru saja dimulai. Ia telah memenangkan pertempuran tanpa harus mengotori tangannya dengan kemarahan yang sia-sia. Ia membalas dendam dengan cara yang paling elegan, menjadi sangat sukses dan sangat bahagia sampai sang mantan tidak lagi memiliki tempat di pikirannya. Angin malam mulai bertiup sejuk. Arini berbalik dan melangkah masuk ke dalam vilanya yang terang benderang, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di kegelapan tebing. Di sana, di balik pintu yang terbuka lebar, masa depannya menanti, bebas dari parasit, penuh dengan kemandirian. Selesai sudah bab tentang suami yang tak tahu diri itu. Arini telah menutup bukunya, dan kali ini, ia adalah penulis tunggal untuk bab-bab selanjutnya yang lebih indah. Tamat.